Oke, lanjutannya ini ya. Mohon maaf ya, kita terpaksa terputus-putus. Semoga videonya juga bisa kita convert nanti biar saya share juga di YouTube ya. Oke, jadi di sini sudah diketahui ya bahwa ada pembebanan biaya overhead yang kurang dibebankan, ya baik dari departemen A maupun departemen B. Nah, caranya kita gimana untuk analisisnya? Ya, dibahas di gambar 8.25. Nah, ada selisih anggaran dan selisih kapasitas. Oke. Nah, yang selisih anggaran di sini tadi ini ya dasarnya caranya untuk yang departemen A, kita bahas dulu yang departemen A ya. Departemen A di sini kita tulis dulu biaya overhead yang sesungguhnya. Nah, dari mana ini? Ini adalah dari angka yang kita perhitungkan sebelumnya tadi. Ya. Yang sudah mendapatkan tambahan. Kemudian dikurangi biaya overhead tetap menurut anggaran. Anggarannya ya, kalau anggaran kan bisa dilihat dari PPT sebelumnya. Atau sebenarnya di sini juga sama, karena yang di sini dibahas adalah yang tetap. Kalau tetap berarti hasil angkanya selalu sama. Ini ya, 1.300.000. Nah, dikurangi hasilnya variabel biaya overhead variabel yang sesungguhnya terjadi. Nah, kemudian dibandingkan dengan berdasarkan tarif. Ini tadi 60.000 jam yang sesungguhnya terjadi kalikan tarif variabel. Nah, di sini ya variabelnya 40,85. Hasilnya 2.451.000. Nah, sehingga di sini ada selisih anggaran antara yang sesungguhnya terjadi dengan yang dianggarkan. Selisih apa? Sini rugi. Karena apa? Sing sesungguhnya terjadi lebih dhuwur daripada sing dianggarke. Ya, di sini rugi kan? Nah, rugi. Kemudian belum selesai di sini. Kita perhitungkan dulu juga yang menurut selisih kapasitas. Kalau kapasitas normalnya tadi kan harusnya 50.000 jam tenaga kerja langsung. Ya. Nah, sesungguhnya yang dicapai di sini ada 60.000 jam tenaga kerja langsung. Berarti secara kapasitas ini melebihi dari kapasitas ya. Ya kan? Melebihi dari kapasitas. Yang harusnya cuma 60.000, di sini bisa sampai 60.000. Berarti melebihi di sini lebih 10.000 jam tenaga kerja langsung. Kita kalikan dengan tarif biaya overhead tetap. Yang tadi sudah kita perhitungkan. Ya, kita kalikan di sini. Hasilnya selisih kapasitasnya kalau di sini berdasarkan kapasitas ini harusnya laba. Karena apa? Lebih akeh daripada secara normalnya. Ya kan? Sebanyak 260.000 laba lebih gitu. Tapi jangan lupa di sini yang kita perhitungkan selisih bersihnya. Maka kalau berdasarkan anggaran sekian dikurangi dengan 260 ya. Karena dalam kurung ini berarti kan mengurangi ya. Maka totalnya untuk departemen A selisih bersihnya adalah 38.150 rugi. Karena lebih banyak yang ruginya. Hasil angka di sini ya
sama atau cocok dengan angka yang kita peroleh di sini. Ya, kalau di buku silahkan Anda cocokkan gambar 8.24 dengan gambar 8.25. Ya. Berarti di sini ada yang salah perhitungan atau yang mungkin harus kita perbaiki di mana? Di anggarannya. Oh, berarti departemen A anggarannya kita terlalu kecil. Penganggaran kita. Ya, walaupun secara kapasitas luweh-luweh loh. Ya kan? Secara kapasitas kan harusnya cuman bisa sampai 50.000 jam tenaga kerja langsung, tapi ternyata bisa sampai 60.000 jam tenaga kerja langsung. Tapi kenyataannya memang selisihnya, nah hasilnya sekian dan ini rugi. Ya. Kemudian departemen B, biaya overhead yang sesungguhnya ini diperoleh dari, nah tadi yang sudah mendapatkan tambahan alokasi. Ya. Kemudian dikurangi biaya overhead tetap menurut anggaran. Nah, angka ini bisa kita peroleh dari anggaran. Atau sebenarnya di sini juga sama, nih ya. Ya. Nah, hasilnya kalau setelah dikurangi adalah biaya overhead variabel sesungguhnya Rp2.014.850. Kemudian kita kurangkan dengan variabel yang dianggarkan. Perhitungannya berdasarkan tarif 20.000 jam, ya kan? Kenyataan sesungguhnya kan hanya 20.000 jam mesin, ya kan nih jam ya. Dikali 104,70. Ini angka yang sudah kita perhitungkan di PPT sebelumnya atau di metode tadi ya, metode alokasi bertahap. Nah, hasilnya Rp2.094.000. Nah, maka antara yang sesungguhnya terjadi dengan yang lebih atau yang dianggarkan ternyata lebih besar yang dianggarkan. Maka dianggap ini selisih lebih. Ya. Tapi kenapa kok minus? Karena memang sesungguhnya harusnya lebih sesungguhnya kan lebih kecil sehingga nanti harus ada kurang kan, kurang kurang lebih pembebanan. Kemudian kita perhitungkan secara kapasitas. Harusnya bisa sampai 25.000 jam mesin, ya, bisa dioperasikan sebanyak 25.000 jam mesin. Tetapi secara sesungguhnya yang terjadi hanya dioperasikan selama 20.000 jam mesin saja. Maka ada selisih kapasitas sebanyak 5.000. 5.000 ini kita hitung atau kita kalikan dengan tarif biaya overhead tetapnya. Nah, ini Rp61 kan tadi sudah kita perhitungkan ya. Sehingga di sini ada selisih rugi. Kenapa kok rugi? Yolah, kudune iso produksi sampai 25.000 jam mesin, nah malah kok cuman semenen tok. Kurang ah. Nah, harusnya kan bisa sampai sekian. Maka di sini selisih rugi. Ya kan? Nah, tapi yang kita perhitungkan di sini adalah selisih bersihnya. Ya, selisih bersih ini berarti angka dari selisih anggaran digabungkan dengan selisih kapasitas. Jumlahnya 225.850 rugi. Karena kan lebih besar ruginya. Ya, cocok dengan angka di sini ya. Nah, berarti untuk departemen B yang perlu diperbaiki ke depannya adalah di mana? Di kerja mesinnya. Kenapa kok bisa tidak sesuai dengan kapasitas? Nah, karena secara anggaran kan kita aman ya sebenarnya. Masih lebih banyak yang dianggarkan. Berarti kan kita dalam menjual barangnya sebenarnya kan nggak rugi. Tapi secara mesin di sini karena yang kita gunakan mesin,
Berarti kan sebenarnya rugi. Harusnya bisa menghasilkan 25.000 jam kerja, hanya terpakai 20.000 jam kerja. Maka ada selisih rugi di sini. Oke. Nah, untuk angka-angka yang selisih ini nanti kan tinggal disesuaikan masuk ke dalam laporan laba ruginya. Nah, kebetulan untuk laporan laba rugi atau jurnal-jurnalnya juga tidak saya akan bahas di sini, saya sudah capek. Silahkan nanti Anda baca yang sudah punya bukunya Mulyadi 200 halaman 247 itu sampai 260. Ya, itu adalah untuk jurnalnya. Di situ sudah dijelaskan panjang, lebar, tinggi, isi, macam-macam lah. Tinggal kalian mau nggak baca. Karena sebenarnya nih, untuk mata kuliah akuntansi biaya itu bisa dipelajari sendiri di rumah. Ya, tanpa harus menunggu saya memandu. Nah, itu sebenarnya kalian sudah bisa mempelajari sendiri. Ya. Cuman tinggal mau tidaknya Anda untuk membacanya. Ya. Tapi jangan khawatir, untuk metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan jasa timbal balik ini, kemungkinan tidak akan saya keluarkan di UAS. Jadi UASnya nanti kalau enggak yang alokasi langsung, ya aljabar atau continue. Nah, tinggal kalian nanti baca lagi, pelajari lagi, didengarkan lagi rekaman-rekaman saya yang kemarin-kemarin. Jadi saya tuh inginnya memang lebih mudah kalau kita kuliah langsung ya, ketemu langsung, saya jelasinnya, hitungannya, tahap-tahapan per masing-masing gitu ya. Tapi ya bagaimana lagi nih kan kita belum bisa. Jadi silahkan kalian belajar ya, jangan takut-takut untuk bertanya juga. Jadi silakan kalau memang ada yang memang masih bingung boleh bertanya. Tapi sebelum Anda bertanya, alangkah lebih baik kalau dilihat lagi video yang sudah saya share, ya oke, oh Bu Mira nak ngomong stepping ini. Nah itu karena sebenarnya di video yang saya share itu memang panjang sih, satu video itu kan bisa sampai 30 menit ya kalau nggak salah, saya kebanyakan 30 menit lebih mungkin. Nah, itu memang panjang durasinya, tapi itu memang isinya saya jelasin step-stepnya. Ya, mau nggak mau memang, kok dawa banget Bu, gitu ya. Mungkin memang kalian keberatan di di kuotanya. Nah, kalau kalian nggak merasa keberatan kuotanya, ya wes oco. Karena di buku sebenarnya sudah ada penjelasan step-stepnya. Tinggal mau nggak itu untuk mempelajarinya. Itu oke. Nah, ini kita sudah 1,5 jam ya, nggak kerasa walaupun terputus-putus zoomnya. Nanti insya Allah videonya akan saya share di YouTube. Kalau memang kalian ada yang ingin untuk mendengarkan kembali atau refresh itu ya pertemuan hari ini, tadi Bu Mira ngomong apa saja step-step langkahnya yang dibahas di di pertemuan hari ini apa saja, itu nanti akan saya share di YouTube ya. Oke. Sebelum saya akhiri, jangan lupa absensi ya disunan, dicentang ya. Hari ini nggak ada tugas, jadi aman ya, nggak ada kesusu-susu, upload jam semene, wah telat bu. Pas pertama dulu kan kalian tuh pasti kurang berapa menit, Bu, mohon maaf di sini sinyalnya jelek, belum bisa upload, dari tadi upload gagal. Nah, mesti kan ngono terus ya. Sampai kadang bosan ya, Gusti iki bocah kok ya sik dhewe. Gitu. Kadang sampai Bu ini sudah habis waktunya, terus gimana Bu, saya uploadnya gimana? Ya wes email kan gitu. Kan saya berusaha untuk mempermudah. Ya, saya berusaha untuk mempermudah, tapi ya itu tadi. Ya bismillah lah ya. Oke. Saya mohon untuk selalu berusaha untuk on time ya, walaupun mungkin hari ini aman, nggak ada tugas ya kan.
Seneng lagi dino iki reneng tugas, mau ngrungok ketok. Oke, sebelum saya tutup, saya mau ambil foto dulu. Silahkan videonya dihidupkan semua, ayo video dihidupkan semua untuk absensinya. Ya, keperluan di Sunan tuh sekarang wajib. Kalau nggak pakai Jitsi, kebetulan kita nggak pakai Jitsi nih. Sekarang nggak boleh, harus kalau memang di luar Jitsi harus ada dokumentasinya. Ayo, fotonya urip kabeh. Sopo iki? Nah, Arini, terus Dwi Ranti, sapa iki sing durung? Linda Ajeng. Nah, sapa iki? Hilda, Yulia, Rini, Fatimah. Iki sapa mau? Agus apa Agutina ya? Ayo. Halo Sadat. Oke. Yo, silakan. Sudah dihidupkan semua? Oke. Saya print screen dulu ya. Oke, sebentar. Sik. Saya Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman selanjutnya. Awas, ojo dipateni sik. Halaman selanjutnya. Oke. Bismillah. Terima kasih ya partisipasinya hari ini. Semoga untuk minggu-minggu yang akan datang nanti saya juga akan mengadakan Zoom kelas seperti ini ya sebelum UAS ya. Jadi nanti tunggu tanggal mainnya karena nanti saya akan bahas secara globalnya akuntansi biaya seperti apa itu ya. Nanti tinggal tunggu di Sunan atau di grup kelas nanti akan saya share linknya. Oke? Ya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.